Terima kasih ya buat requestannya. Jadi sekalian aja. Ini dia 7 kisah fakta menarik tentang kucing. Yuk kita saksikan kisahnya. Nah, dalam bahasa kucing, pola 3 warna punya nama yang keren. Namanya tuh Calico. Kalau ada corak lorengnya disebut Calibi. Hampir 99,9% kucing Calico adalah betina. Kok bisa ya? Nah, ini nih rahasianya. Warna oranye dan hitam numpang pada kromosom X. Untuk punya warna ini, kita butuh 2 kromosom X. Dan kebetulan betina punya hal itu. Jadi dia bisa dapat 2 warna ini plus warna putih. Lalu gimana kalau yang jantan? Ada apa enggak? Jawabannya sih ada, tapi super langka banget. Dari 3.000 kelahiran kucing Calico, cuma 1 yang jantan. Ini tuh terjadi karena sebuah kelainan kromosom atau disebut sindrom Killing-Neelvater. Sayangnya, keunikan ini sering datang dengan harganya. Banyak banget kucing Calico jantan itu mandul dan rentang sama masalah kesehatan. Nah, karena kelangkaan dan keunikan ini, nggak heran kalau kucing Calico dikelilingi banyak mitos seru. Misalnya, di Jepang kalian pasti tahu banget mengenai Maneki Neko, bukan? Si patung kucing ajaib yang mengundang rezeki. Modelnya itu adalah kucing Calico loh. Mereka dipercaya banget narik keberuntungan dan kemakmuran. Sementara itu di Irlandia ada legenda zaman dulu yang paling dipercaya. Kalau bawa kucing Calico ke rumah bisa ngusir hantu dan roh jahat. Jadi ya kayak bodyguard spiritual gitu. Dan di Amerika mereka dijuluki money cat. Memeliharanya diyakini bisa bikin dompet tebel. Kalau di Indonesia nggak kalah nih. Kucing 3 warna juga dipercaya sebagai pembawa rezeki dan perlindungan rumah dari energi negatif. Calico ini punya kepribadian yang khas yang disebut Toritude. Mereka cerewet, percaya diri, dan punya antitude yang kuat. Calico ini bukan merujuk pada ras kucing ya, tapi pola warna. Bisa ditemukan di banyak ras. Mereka ini seperti karya seni yang unik. Gak ada duanya yang sama persis. Well, gimana menurut kalian? Bayangin nih, kucing yang warna matanya beda banget sama kucing lain sejenisnya. Satu mata warna biru dan satunya lagi warna kuning atau hijau. Ini tuh bukan efek filter atau editan ya. Fenomena langka dan menakjubkan ini disebut heterokormia iritis. Singkatnya tuh ini disebabkan oleh kadar melanin pigmen pemberi warna pada iris mata. Pada dasarnya itu satu mata memiliki lebih banyak melanin daripada yang lain. Yang biru memiliki lebih sedikit melanin daripada yang hijau atau yang kuning. Hal ini terjadi karena faktor genetik, bawaan lahir, atau bahkan akibat cedera tertentu. Dan yang lebih penting lagi, fenomena ini tidak mempengaruhi penglihatan kucing ini sama sekali ya. Mereka tetap bisa melihat dunia dengan jelas, hanya saja melalui lensa warna yang unik. Karena keunikan kucing ini sering dikaitkan dengan mitos dan legenda. Di Turki, tanah air asli dari kucing Angora yang sering memiliki heterokormia, mereka dianggap sebagai penjaga keberuntungan. Kalau di legenda Jepang percaya bahwa kucing seperti ini dapat melihat ke dalam dunia roh, bahkan membawa berkah kebijaksanaan. Bahkan dalam kepercayaan kuno ada mitos bahwa mereka dapat melihat sekaligus surga dan bumi. Sejarah juga mencatat kekaguman pada kucing ini loh. Para pelaut di zaman dulu percaya bahwa membawa kucing bermata 2 warna di kapal akan melindungi mereka dari badai dan nasib buruk. Ada juga kisah terkenal menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi dalam umat Islam ini juga memiliki kucing bernama Muiza, yang legendanya memiliki mata yang berwarna berbeda dan sangat disayangi. Menurut kalian gimana nih? Kucing yang ekornya pendek kayak bola pom-pom lucu banget nggak ya? Tapi jangan salah, di balik kelucuannya ini ada sejarah dan mitos keren yang bikin kucing ini spesial banget. Nggak percaya? Gini nih kisahnya. Jadi, kucing ekor pendek atau bobtail ini bukan hasil eksperimen atau kecelakaan loh. Kecuali kalau memang disengaja sih. Aslinya tuh kucing ini murni genetik alami. Gen dominasi yang namanya gen T. Singkatnya, gen ini mempengaruhi perkembangan tulang ekor dari kucing, membuatnya tumbuh pendek, unik, dan penuh lipatan seperti akordion. Setiap ekor ini punya pola yang berbeda, kayak sidik jari kita. Yang terkenal tuh ada Japanese Bobtail dan Amerika Bobtail. Ini dia nih, kita tambahin bagian seramnya dikit ya. Di Jepang abad pertengahan ada kepercayaan bahwa kucing tulang berekor panjang bisa berubah menjadi siluman pemangsa manusia bernama Nekomata. Karena takut kucing berekor panjang jadi dijauhi oleh masyarakat. Lalu muncullah pahlawannya, si Japanese Bobtail. Mereka dianggap aman dan malah jadi simbol keberkahan. Legenda Maneki Neko, si kucing pengundang rezeki, konon terinspirasi dari kucing Bobtail ini yang menyelamatkan seorang bangsawan. Mulailah diangkat jadi penjaga lumbung padi yang berharga.
Ternyata si ekor pendek ini nggak cuma ada di Jepang aja loh, di Amerika juga ada loh. Namanya tuh Amerika Bobtail, yang ukurannya lebih besar dan dari hasil mutasi alami di Amerika. Ada juga Kurilian Bobtail dari Rusia. Jagonya tuh berenang dan memiliki tubuh yang kekar. Semuanya memiliki gen yang berbeda, artinya mereka berevolusi secara terpisah. Keren kan? Lalu bagaimana ya rasanya memelihara mereka? Mereka tuh sering dijuluki kucing dalam tubuh anjing. Pintar, aktif, dan sangat setia. Banyak yang suka diajak jalan-jalan, bermain lempar tangkap. Mereka adalah sahabat yang interaktif banget. Menurut kalian gimana nih kalau kalian punya salah satu dari mereka? Bayangin nih, bentuk telinga kucing itu nggak cuma tegak loh. Ada yang jatuh, ada juga yang melingkar. Kalian pencinta kucing harus ngaku nih. Pasti setidaknya satu kali kalian pasti mainin telinga kucing kalian kan? Karena terasa gemes dan satisfying banget. Bentuk telinga kucing yang berbeda ini bukanlah kecelakaan ya. Karena ini adalah bentuk dari sejarah genetik yang mengubah jadi hal normal menjadi hal yang lebih menarik. Pertama, si imut ini, Scottish Fold. Telinganya yang jatuh ini ternyata akibat mutasi genetik loh. Hal ini terjadi pada Swiss di Skotlandia tahun 1961. Gen ini mempengaruhi tulang rawan, membuat telinganya terlipat dan jadilah keturunannya ini. Lalu ada kebalikan darinya loh, American Colt. Lahir dengan telinga lurus, lalu dalam hitungan hari telinganya mulai melengkung ke arah belakang seperti senyuman. Kasih tahu aku, siapa yang nggak mau lihat ini seharian? Mutasi ini pertama kali ditemukan pada California tahun 1981. Dan menariknya, gen ini tidak seperti sebelumnya. Lalu ada model liar dengan line tips untuk arahkan suara. Dan ada juga si botak Spanish dengan telinga raksasa karena tanpa bulu. Kononnya dulu di Mesir, telinga kucing sebagai tanda perlindungan karena bisa membawa kewaspadaan. Kalau para hiking meyakini mereka bisa mendengar bisikan dari roh dunia lain. Ada fakta lain nih, kucing punya 32 otot di telinga, bisa diputar 180 derajat. Ini adalah warisan dari nenek moyang mereka yang sebagai pemburu malam. Jadi, telinga kucing itu bukan cuma aksesoris ya, itu adalah rada jaki, hasil mutasi acak, dan sekaligus jimat perlindungan kuno. Pernah nggak sih kalian lihat bulu kucing yang banyaknya itu kayak rambut di kepala kita? Terus lihat kucing yang lain, mana bulunya kok nggak ada? Malah kayak kepala kakek kita yang udah botak. Ternyata dunia kucing itu spektakuler luas banget loh. Yuk telusuri yang paling mewah sampai yang paling hemat sampo. Pertama, mari kita bahas para bangsawan. Kucing berbulu panjang dan super tebal. Contohnya Maine Coon dan Persia. Rahasia bulu mereka itu di mana sih? Ternyata rahasia mereka itu terletak pada 3 lapisan armornya. Ada undercoat yang super halus buat penghangat, ditambah lagi dengan bulu pelindung yang panjang. Mereka tahan banget sama cuaca yang sangat dingin. Gak heran kalau kucing Persia berasal dari daratan tinggi Persia. Punya bulu setebal ini ngejelasin semuanya. Mitosnya di zaman dulu bulu panjang mereka dipercaya jadi simbol kemewahan dan keberuntungan. Nah ini dia yang unik-unik. Ada si kerinting seperti Conix rex yang bulunya cuma ada di lapisan undercoat-nya aja. Jadi keriting dan selembut sutra. Bahkan ada juga yang hampir nggak beludru, yaitu Sphinx. Tapi tunggu. Mereka bukan benar-benar botak loh. Kulit mereka sebenarnya punya bulu yang sangat halus. Kayak kulit buah persik. Nah, ngomong-ngomong soal Sphinx, ada mitos keren nih. Meski namanya dari Sphinx di Mesir, mereka sebenarnya hasil mutasi alami di Kanada tahun 60-an. Tapi banyak yang percaya penampilan mereka yang mistis ini berhubung ke dunia lain. Kebalikan banget dari kucing berbulu panjang yang dianggap pembawa rezeki. Seru kan? Bayangin nih, kucing bukan hanya dianggap sebagai makhluk mandiri dan misterius loh. Tapi sejarahnya itu menyebutkan kucing bukan hanya sebagai teman. Mereka juga pahlawan yang menyelamatkan nyawa. Dari tengah lautannya beku hingga jalan kota yang besar. Ini adalah kisah nyata kucing dengan naluri mengubah segalanya. April 1912, sebelum Titanic berlayar, sesuatu yang aneh terjadi. Jeremy, kucing kapal yang baru melahirkan, tiba-tiba membawa semua anak kucingnya turun dari kapal, satu persatu. Seorang pekerja, Jean Mulholland, yang memperhatikannya merasa ini adalah pertanda. Dia pun memutuskan untuk ikut turun. Keputusannya menyelamatkan nyawanya dari bencana memilukan itu. Apakah Jean ini bisa meramal? Kita nggak pernah bisa tahu ya. Tapi kisah ini menunjukkan betapa tajamnya naluri seorang ibu. Bahkan untuk hewan sekalipun. Berpindah ke era modern nih, tahun 2014, seekor kucing bernama Tara menjadi viral dalam rekaman CCTV. Dia terlihat menyerang anjing yang menggigit anak majikannya. Serangannya itu berani. Tara membuat anjing itu kabur dan memberi waktu orang tua untuk menyelamatkan anaknya. Tara membuktikan bahwa keberanian bukan soal ukuran tubuh.
Lalu kita pergi ke negara Rusia yang dingin. Seekor kucing liar bernama Masha menemukan bayi yang ditinggalkan dalam kardus. Dengan naluri keibuan yang kuat, Masha berbaring dan menghangatkan bayi itu. Bahkan memanggil bantuan dengan mengeong kepada manusia yang lewat. Kehangatannya menjaga bayi malang itu bertahan hidup sampai pertolongan tiba. Dan siapa bilang menyelamatkan seseorang harus menyelamatkan nyawanya? Terkadang penyelamatan bukan hanya soal nyawa, tapi juga jiwa. Contohnya ini James Bowen, seorang tunawisma dan pecandu narkoba. Dia menemukan Bob, kucing jalanan yang terluka. Merawat Bob memberinya alasan untuk bertahan hidup, bahkan membantunya keluar dari kecanduan narkoba. Kucing Bob bukan hanya nyelamatin James dari jalan hidupnya yang gelap, tapi dia juga memberikan James tujuan hidup yang baru di masa depan. Bayangin nih, ada pulau di Jepang yang penduduknya bukannya para manusia, tapi makhluk kecil ini yang super imut, para kucing. Siap-siap aja kalau kamu mau datang ke sini. Raja dan Ratu Berbulu siap menghadapi kamu. Jumlah kucing di pulau ini bahkan lebih banyak dari manusianya loh, sekitar 6:1. Bahkan sekarang meningkat sangat drastis, menjadi 36:1. Tapi bagaimana bisa? Sejarahnya tuh gimana sih? Dulunya pulau ini tuh markasnya para nelayan. Si meong ini dibawa buat jadi penjaga anti tikus. Tapi para manusia banyak yang pindah. Alhasil para kucing deh yang nempati pulau ini dan jadiin pulau ini markas mereka. Jadilah yang sekarang Republik Kucing pertama di dunia. Ada mitos menarik nih. Kata orang-orang di sini tuh kucing-kucing ini keturunan Dauk Sakti penjaga pulau. Makanya mereka pada pede banget. Enak banget ya, di sini kucing nggak perlu bayar pajak. Hidup mereka cuma makan, tidur, dan terima kasih dari turis yang kasih mereka makan. Tapi tunggu ya, masih ada pulau lain nih. Namanya tuh Pulau Ainoshima. Ainoshima ini seriusan, kayak festival kucing sepanjang tahun. Setiap sudut ada aja bos mereka. Katanya sih kalau kasih makan ke kucing di sini bisa bikin hoki buat para nelayan. Percaya nggak percaya, siapa tahu kan? Karena semuanya punya kisah.